Bab 1647. Jaga mulutmu. Begitu Nathan mengatakan ini, semua orang yang mendengar seketika terdiam. Kaisar Suidan dan Kamerton tertegun sejenak. Tidak bisa menahan tawa. Apa kamu berbicara dengan kami? Ya kalian berdua. Keluar. Nathan bangkit dan pergi. Kaisar Suidan dan Kamerton saling memandang dan tertawa. Lalu bangkit dan mengikuti. Tidak ada yang boleh mengikuti. Keduanya berkata, mereka sangat bersemangat. Sebelumnya mereka selalu ditekan Nathan. Kesal tapi tidak berani bicara. Tapi sekarang Nathan sudah menjadi orang biasa. Mereka ingin mengembalikan semua perlakuannya. Sesampai di tempat sepi, ada apa Nathan Clark? Sangat kesal, ingin memukul kami. Keduanya tertawa. Nathan menyeringai aneh. Siapa yang memberimu nyali untuk berbicara denganku seperti itu? Siapa yang memberi kami nyali? Nathan Clark, apa kamu masih mengira ini eramu? Lihatlah dengan jelas. Sekarang kamu adalah orang biasa. Masih berpikir kami akan menjadi budakmu. Konyol. Keduanya dengan mudah meremehkan Nathan. Nathan menatap mereka berdua dan bertanya. Tadi kamu bilang aku alat melahirkan anak. Ya. Tidakkah menurutmu ini nilai yang berharga? Kami malah berharap kamu dapat memiliki lebih banyak anak. Alangkah baiknya jika semua mirip Nana. Semua orang akan memujamu. Berharap kamu mempunyai anak setiap hari. Hahaha. Kaisar Suidan dan Kamerton tertawa terbahak-bahak. Sosok yang dulu berdiri di atas kepala mereka kini begitu dipermalukan oleh mereka. Sungguh puas. Apa yang kalian tertawakan? Apa itu lucu? Tanya Nathan. Lucu. Tentu saja, Buk. Kaisar Suidan berbicara baru separuh. Sebuah pukulan menghantam mulutnya dengan kejam. VTTT. Darah berceceran dari mulut Kaisar Suidan. Beberapa gigi terlepas. Plak plak plak. Nathan menamparkan mulut Kaisar Suidan berturut-turut. Mulutnya hancur. Nathan Clark. Apa yang kamu lakukan? Kamerton meraung dengan marah. Termasuk kamu. Begitu kata-kata itu keluar. Nathan muncul di depan Kamerton dalam sekejap. Buk. Dengan satu tendangan. Kamerton terhempas. VTTT. Tendangan ini hampir mengambil separuh nyawa Kamerton. Tapi keduanya hanya bisa terkejut. Apa dia orang biasa? Persetan Nathan sama sekali bukan orang biasa. Hanya saja orang lain berpikir demikian. Dia sendiri tidak pernah mengatakan dia adalah orang biasa. Begitukah cara kalian berbicara denganku? Tanya Nathan. Tidak, kami tidak berani. Kami salah. Kami salah. Keduanya bersujud tanpa henti. Lantai pun retak dengan benturan kepala mereka. Jaga mulut kalian. Jika kalian sudah tidak membutuhkannya, kalian bisa memberitahuku. Aku akan menghancurkannya. Nathan kemudian meninggalkan perjamuan. Di aula perjamuan. Mereka bertiga sudah lama keluar. Apa terjadi sesuatu? Haha. Mungkin keduanya sedang memberi pelajaran pada Nathan. Semuanya tertawa. Nenek. Mulan dan yang lain mencibir dan berkata, Nathan Clark tidak tahu diri. Bagus jika ada yang memberinya pelajaran. Benar. Apa salah mengatakan dia adalah alat untuk melahirkan? Itulah nilai yang dia miliki. Amanda juga menambahkan, saat status Kirana meningkat, keluhan mereka tentang Nathan juga meningkat. Melihat Kirana yang khawatir, Nora mau tidak mau menghiburnya. Kakak ipar, jangan khawatir. Mereka tidak berani melakukan apa-apa pada kakak. Pada saat ini, Kaisar Suidan dan Kamerton masuk. Mulai sekarang, semua orang tidak boleh menghina Nathan Clark. Keduanya memperingatkan. Nenek berkata ketakutan. Kakak, apa yang terjadi dengan mulutmu? Bab 1648. Orang yang tergila-gila dengan sains. Baru pada saat itulah semua orang memperhatikan bahwa mulut Kaisar Suidan berdarah dan wajahnya pucat. Bahkan Kamerton tampak terluka. Keduanya jelas terluka karena dipukuli. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu di mana Nathan? Kenapa dia menghilang? Mungkinkah Nathan memukuli kedua orang ini? Jika itu benar, bukankah Nathan? Sebuah pikiran menakutkan terbesit di benak semua orang. Mereka berkeringat dingin. Dipukul karena mulut yang cerewet. Mulai sekarang semuanya harap jaga mulut. Berkata omong kosong akan dihukum. Kaisar Suidan berkata dengan dingin. Mengerti. Semua orang mengangguk dengan gelisah.
Tidak ada yang berani bertanya apa yang terjadi. Perjamuan berakhir begitu saja. Menurut kalian apa yang terjadi? Semua orang sangat bingung. Syafirna memelototi dengan hinaan dan berkata, tidak jelas. Pasti Zamaris yang melakukannya dan memberi peringatan. Ya, status Nana di Zamaris sekarang terlalu tinggi. Nathan adalah ayahnya. Zamaris tentu akan melindunginya. Aku mengerti. Pantas saja Kaisar Suidan dipukuli dan bahkan memperingatkan kita semua. Bahkan Kirana dan Nora berpikir demikian. Zamaris terlalu menghargai Nana. Sebelumnya, Nathan mengucapkan kata-kata kasar di depan Cliven Fennel. Dia tetap menahan diri. Zamaris pun menoleransinya. Bagaimana mereka akan membiarkan ayah Nana dihina oleh orang lain? Setelah Kirana kembali ke rumah, dia berkata, lihat, Zamaris membantumu lagi. Kamu harus berterima kasih pada mereka. Hah, Nathan terkejut sesaat. Kemudian mengerti apa yang terjadi. Mereka salah paham lagi. Terserah mereka mau berpikir seperti apa. Oh ya, 2 hari lagi Felicia akan pulang. Jika aku sedang berada di Zamaris, kamu bisa membawa dia ke sana. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Kirana mengingatkan. Ketika Felicia disebut, Nathan bingung untuk sementara waktu. Memang benar sudah lama tidak bertemu gadis itu. Karena Zamaris memberi 2 hari cuti. Jadi Nathan mengajak Nana bermain ke segala tempat. Menjalani kehidupan orang biasa. Kirana sudah lama tidak bertemu teman sekelas dan teman-teman lainnya. Secara khusus dia menghubungi semua teman untuk berkumpul dalam sebuah reuni. Setelah menerima pemberitahuan, Nathan datang ke reuni sambil menggendong Nana. Banyak teman sekolah yang sudah lama tidak bersua. Saat berkumpul, ada semacam perasaan akrab. Tak. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Sebuah sosok tinggi muncul. Dia mengenakan jas dan sepatu kulit. Terlihat gagah. Semua orang tidak mengenalinya untuk sementara waktu. Kamu, apa kamu Ernest Suarez? Kirana bertanya dengan gemetar. Apa? Dia. Begitu mendengar nama Ernest Suarez, para hadirin gempar. Bahkan Nathan terkejut. Ernest Suarez adalah teman SMA dan kuliah. Tapi masa SMA maupun kuliah, dia adalah orang yang tergila-gila dengan sains. Dia terobsesi dengan pengetahuan ilmiah. Berbicara pun gagap. Terutama ketika melihat Kirana. Sekian lama tidak bisa mengucap satu kalimat dengan jelas. Tapi semua orang tahu bahwa dia menyukai Kirana. Sebelumnya, citranya lusuh, kumal, dengan rambut klimis. Memakai kacamata bingkai hitam. Tampangnya jelek. Latar belakang sangat buruk. Dan berasal dari keluarga orang tua tunggal. Tidak ada gadis yang akan menyukainya. Tapi setelah melihatnya hari ini, seperti berganti tubuh. Baik penampilan maupun perangai telah berubah total. Jika tidak berbicara, mungkin akan dikira selebritas internet. Ernest Suarez, kamu berubah banyak. Wajah semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. Ernest Suarez tersenyum. Kalian juga berubah banyak. Aku hanya mengubah penampilanku saja. Bersambung.